Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Permatasari, SE MSI. Saya merupakan dosen tetap pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen unjuk kerja terderma perguruan tinggi pada aspek pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah akuntansi, koperasi, dan UMKM, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah baru karena adanya perombakan kurikulum pada tahun 2020. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa akuntansi pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar mengenai akuntansi, koperasi, dan UMKM sebagai pengantar untuk mempelajari lebih lanjut bidang-bidang pengetahuan lain yang terkait dengan akuntansi, koperasi, dan UMKM. Pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah ini adalah membahas tentang akuntansi, koperasi, dan UMKM. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengelola fungsi-fungsi organisasi, koperasi, dan UMKM, serta mampu menyusun dan menganalisis kinerja keuangan seperti yang tertera pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL di RPS. Nah, untuk mencapai CPL tersebut, maka diturunkanlah ke CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, di mana pada mata kuliah ini terdapat 5 CPMK. Yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan informasi akuntansi koperasi beserta isi laporan keuangan berdasarkan jenis koperasi. CPMK yang kedua, mampu menggunakan persamaan akuntansi untuk membuat laporan keuangan koperasi. CPMK yang ketiga, mampu menggunakan perkiraan akuntansi dalam mencatat transaksi berdasarkan jenis koperasi. CPMK yang keempat, mampu membuat jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan koperasi. Dan CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan strategi pembangunan UMKM dan regulasi di Indonesia. Nah, adapun materi perkuliahan yang akan diajarkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, ruang lingkup koperasi, yang kedua, arti penting dan jenis-jenis laporan keuangan koperasi, yang ketiga, persamaan akuntansi, akun atau perkiraan, dan jurnal pada koperasi. Yang keempat, laporan keuangan pada akuntansi koperasi simpan pinjam. Yang kelima, laporan keuangan pada akuntansi koperasi konsumen. Yang keenam, yaitu jurnal khusus pada koperasi konsumen. Yang ketujuh, laporan keuangan akuntansi koperasi produsen. Yang kedelapan, laporan keuangan koperasi serba usaha. Yang kesembilan, sisa hasil usaha atau SHU dan dana pada koperasi. Yang kesepuluh, UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Dan yang ke-11 adalah SAK EMKM, standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu adanya ceramah, diskusi baik itu perorangan maupun kelompok, penugasan, dan PBL atau Project Based Learning, di mana pada pertemuan ke-13 nanti mahasiswa akan membentuk sebuah kelompok kecil dan nantinya akan turun ke lapangan mengunjungi koperasi-koperasi yang ada di Kota Padang. Nah, nanti mahasiswa akan menentukan jenis koperasi tersebut termasuk dalam klasifikasi yang mana dan akan membuat laporan keuangan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran ada blended learning yaitu online dan juga offline. Online menggunakan LMS UPI YPTK Padang dan juga menggunakan Zoom meeting. Sedangkan untuk offline itu tatap muka di dalam kelas. Kemudian studi kasus. Nah, untuk video berikut ini merupakan video micro teaching saya pada pertemuan ketiga yang membahas mengenai persamaan akuntansi, akun atau perkiraan, dan jurnal pada koperasi. Berikut videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari, marilah kita baca Al-Quran, yang lainnya menyesuaikan Al-Fatihah.
selesai. Gimana tugasnya kemarin? Sudah selesai dibikin? Ada yang belum? Udah, Bu. Ada yang punya kendala nggak? Pada diam semua. Ya masih kuat puasanya ya? Alhamdulillah sudah. Siap. Alhamdulillah kuat, Bu. Oke, kita bahas sedikit mengenai tugas kemarin. Silakan buka bukunya, buka tugas yang dibikin kemarin, kemudian ntar kita cocokkan sama yang Ibu bikin. Oke, share screen dulu. Ya, Bu. Iya, Bu. Terlihat semuanya? Lihat, Bu. Terlihat jelas? Oke. Touch, Bu. Ya. Oke, kita lihat yang soal pertama ya. Transaksi yang pertama. Kita baca soal dulu. Pada awal tahun 2019, sekelompok warga mendirikan koperasi dengan jumlah 350 orang. Nah, koperasi ini diberi nama Koperasi Sumber Makmur. Nah, transaksinya sebagai berikut. Tanggal 1 Februari. Setiap anggota koperasi Sumber Makmur menyerahkan uang sebesar 1.500.000 per orang sebagai simpanan pokok. Jurnalnya apa? Kas pada simpanan pokok, Bu. Karena anggota koperasi ini menyerahkan uang ke koperasi, maka kas kita akan bertambah. Kalau kas bertambah terletak sebelah mana? Kalau kas bertambah di sebelah debit. Debit. Berapa nominalnya? 525 juta, Bu. Dari mana angkanya? Dari Yang 500 dikali 350 orang. Oke. dari 500 ke 350 orang. Nah, oke. Jadi simpanan pokok ini adalah per orang, ya. Karena per orang, maka dikalikan dengan jumlah semua anggota koperasi 350 orang. Nah, jadi 1,5 dikali dengan 350 orang dapatlah 525 juta rupiah. Nah, kalau mungkin di perusahaan jasa kita mengenal istilah modal, ya. Atau di perusahaan dagang juga ada kita mengenal istilah modal. Nah, kalau di koperasi modalnya itu adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, ya. Nah, simpanan pokok kalau bertambah terletak di sebelah kredit. Dan debitkan sama semuanya. Sama, ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, tanggal 2. Koperasi membeli peralatan kantor seharga 35 juta. Ya. Pembelian ini dilakukan secara kredit di toko makmur, di mana sebanyak 12 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar dalam waktu 6 bulan. Nah, dia membeli peralatan kantor, berarti peralatannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau peralatan terletak di sebelah debit. Debitkan peralatan kantor sebesar 35 juta. Nah, karena belinya secara tunai dan kredit, maka nanti jurnalnya juga ada dua, ada kas dan ada utang, ya. Jika secara tunai, maka uang kita berkurang. Kalau uang kita berkurang, kas kita juga berkurang. Terletak di sebelah Kredit terletak di sebelah kredit sebesar 12 juta. 12 juta. Nah, sisanya apa? Hutang usaha secara kredit sebesar 23 juta. Oke. Dua aman ya. Nomor 3. Koperasi membeli perlengkapan kantor secara tunai, ya, sebesar 8 juta rupiah. Apa jurnalnya? perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor dan kas. Kenapa kas? Dan Dia perlengkapan Nah, karena tunai, Bu. dia membeli tunai, maka perlengkapan kita bertambah terletak di sebelah debit,
sebesar 8 Kas juta. Perlengkapan kantor debit pas kita dikredit sebesar 8 juta. Oke. Yang tanggal 5. Setiap anggota koperasi menyetor uang sebesar 50.000 per orang sebagai simpanan wajib anggota. Jurnalnya apa? Kas dan kas dan simpanan wajib. Nah, karena anggotanya menyerahkan uang, maka koperasi kita bertambah kasnya. Kalau kas kita bertambah, terletak di sebelah debit debit. Sebesar berapa? Sebesar 17.500. dari mana angkanya? Karena dikali jumlah karyawan 50.000. Jumlah simpanan wajib anggota per orang dikali dengan jumlah semua anggota koperasi. Ya. Koperasi. Oke, tanggal 9. Koperasi memperoleh kredit usaha dari Bank Rakyat Indonesia. Berarti koperasi ini berhutang ke BRI ya sebesar 50 juta. Bunganya 2%. Nah, karena koperasi berhutang kepada BRI berarti kasnya bertambah. Hutang juga bertambah. Kalau kas bertambah di sebelah mana? Debit. Kalau utang bertambah? kredit. Utang. Oke, kas pada utang bank 50 juta. Tanggal 12. Koperasi memberikan pinjaman uang kepada 35 orang anggotanya. Berarti anggotanya berutang kepada koperasi, ya. Uang koperasi ada sama anggota. Berarti sama koperasi apa namanya? Kalau uang koperasi ada sama anggota, namanya piutang. Kalau yang 9 ini kenapa utang? Karena koperasi yang meminjam uang. Kalau uang koperasi ada sama anggota, maka piutang debit sebesar 240 juta. Nah, karena koperasi meminjamkan uangnya, maka kasnya juga berkurang. Kalau kas berkurang, terletak sebelah mana? Kredit. Berarti debitkan piutang dan kreditkan kas sebesar 240 juta. Sama semuanya ya? Oke. Sama. Tanggal 14. Sejumlah anggota koperasi sepakat untuk menyimpan uangnya sebesar 24.500.000 rupiah. Jurnalnya apa? Kas dan simpanan. Kas dan simpanan sukarela. Nah, karena ini bukan kewajiban anggota koperasi, melainkan kesepakatan mereka, maka dinamakan simpanan sukarela. Bukan paksaan, ya, bukan kewajiban, bukan pokok juga, dan keinginan mereka semua. Ya, jadi debitkan kas, kreditkan simpanan sukarela. Oke. Tanggal 25. Sejumlah anggota koperasi yang meminjam uang ke koperasi membayar angsuran pokok sebesar 36 juta. Ya, berarti anggota koperasinya bayar utang nih ke koperasi. Nah, kemudian bunga pinjamannya sebesar 7.200.000 rupiah dan biaya provisi sebesar 5.400.000 rupiah. Nah, kalau biaya provisi ini sama kayak biaya admin, ya, biaya administrasi. Nah, terus kalau di koperasi kita itu tidak mengenal istilah bunga pinjaman, ya. Tapi di akunnya kita bikin partisipasi jasa pinjaman. Nah, provisi juga partisipasi jasa provisi. Karena semua pendapatan di koperasi dinamakan dengan partisipasi, ya. Kalau di perusahaan dagang, perusahaan jasa kita ada di laporan laba rugi pendapatan. Tapi kalau di koperasi namanya partisipasi, ya, partisipasi jasa pinjaman, partisipasi jasa provisi, oke? Nah, apa nih kredit jurnalnya? Kas Tambah di sang anggota partisipasi. Ya, karena anggotanya membayar angsuran utangnya, maka bagi kita piutang kita Tambah. berkurang. Ya, piutang kita berkurang. Kalau piutang kita berkurang, terletak di sebelah kredit sebesar 36 juta. Koperasi juga memperoleh bunga nih. Nah, kalau bunga, partisipasi bunga pinjaman, jasa pinjaman, terletak di sebelah kredit sebesar 7,2. Kemudian jasa provisi juga ada 5,4. Maka berapa jumlah kasnya? 48.600. Jadi koperasi memperoleh
uang sebesar 48.600.000 di sebelah debit. Oke. Tanggal 27 dibayar gaji 5 orang karyawan koperasi sebesar 1 juta per orang yang mulai bekerja pada awal April 2019. Apa jurnalnya? Beban Iya, gaji dan beban kas. Beban gaji dan Gaji 5 juta. Oke, debitkan beban gaji, kreditkan kas karena kita membayar karyawan, maka uang kita juga berkurang. Berapa totalnya? 5 juta. 5 orang 5 juta. dikali dengan 1 1 juta. juta. Tanggal 29 Beban bunga. koperasi membayar beban bunga pinjaman ke bank sebesar membayar beban bunga. Bunganya berapa? 2%. 2% ya, tanggal 9 ya. 2% dikali dengan 50 juta. Maka 50 beban juta. bunga pada 50 kas juta. sebesar 1 1 juta. Yang terakhir, 1 juta. koperasi membayar Utang usaha. sebagian utangnya. Kalau membayar sebagian utangnya, maka utangnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang. Kalau utang berkurang, terletak di sebelah debit. Debit. Sebesar 14 juta. Nah, karena kita bayar utang, maka kas kita juga berkurang. Kalau kas berkurang di sebelah 18 juta. kredit. Di kredit. 14 juta. Sama semuanya? Totalnya? Sama. Nah, Oke. Nah, untuk materi hari ini itu kita masuk ke akuntansi koperasi simpan pinjam. Nah, untuk materinya sudah Ibu share di e-learning dan videonya juga sudah Ibu upload di e-learning. Udah pada lihat e-learningnya? Nah, jadi untuk koperasi simpan pinjam, contoh untuk latihannya itu berdasarkan dengan latihan yang hari ini, yang tadi barusan kita bahas, ya. Ya, Bu. Lanjutannya. Nah, di sana Ibu share screen lagi ya. Terlihat semuanya? Belum. Sekarang? Belum. Belum. Tolong lagi ya. Tolong lagi ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi hari ini kita kan belajar akuntansi koperasi simpan pinjam. Sebelum melanjutkan latihannya itu, silakan pahami dulu videonya atau materinya ya di e-learning. Kemudian lihat slide terakhir. Nah, ini latihan dari contoh sebelumnya. Berarti latihannya dari yang soal yang kita bahas barusan, ya. Nanti silakan buat buku besarnya, lanjutkan ya buku besar. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian sama kertas kerja 1 sampai nomor 4. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. kapan bisa kita kumpul tugasnya? Kalau hari Minggu depan. wah, kelamaan kalau minggu depan. Minggu depan, Bu. Kelamaan kalau minggu depan. Kita kan sampai jam 2.30 nih. Hari Minggu, Bu. Kalau besok boleh? Besok belum bisa, Bu. Hari Minggu, besok? Bu. Besok boleh? Minggu, Besok ya? Minggu. Kelamaan kalau hari Minggu. Sebenarnya kan kalau tugas itu kan hari ini, sesuai sama jam kuliah kita. Hari jam Sabtu, Bu. Sabtu, Besok, Bu. besok ya, hari Jumat ya. Jumat ada kuliah pengganti juga, Bu. Jumat ada kuliah pengganti, Bu. Jam berapa? Hari ini? Jam hari ini ada juga, Bu. Hari 3, Bu. Bu. 3. Kayak jam 8 sampai jam kalau Jumat sampai jam 12 malam bisa? Bisa, Bu. Gimana? Dikit Sampai jam 12 malam bisa, Bu. Oke, sampai jam 12 malam ya. Ya, Bu. Oke, nanti silakan kumpulkan tugasnya di pertemuan 4
Ntar Ibu bikin lagi pengumpulan tugas di sana. Kumpulkan paling lambat besok sampai jam 12 malam. Ya, nggak ada yang terlambat. Walaupun yang dikumpul cuma tugas, tetap catatannya dibikin. Ya, materinya dibikin di Ya, catatan. Bu. Oke. Ya, Bu. Ada mau ditanyakan lagi mengenai latihan kita atau tugas kita? Baik tidak, Bu. Langsung enggak ya? Oke, kita ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Bu. Ayo. Hadir, Bu. Afifah, Hadir, Bu. Audi, Hadir, Bu. Anjali, Bu. Ya, Anjali, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rian, Hadir, Bu. Asla, Hadir, Bu. Cahyu, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Dian, Oke, Diva, Hadir, Bu. Diza, Hadir, Bu. Fahzia, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Fitri. Fitri nggak hadir. Hadir, Bu. Gea, Hadir, Bu. Amel, Hadir, Bu. Iksan, Hadir, Bu. Indah, Indah hadir. Hadir, Bu. Mana orangnya? Numpang di apartemen, Bu. Mana Indahnya? Oke. Yang Afifanya mana? Hadir, Bu. Oke. Intan? Ada? Ada, Bu. Jingga? Hadir, Bu. Lini? Hadir, Bu. Lika? Hadir, Bu. Mimi? Hadir, Bu. Sidik? Bu. Nabila? Hadir, Bu. Nagira? Hadir, Bu. Nofri? Nggak ada. Ona? Hadir, Bu. Ona? Ona nggak hadir ya. Zahra? Hadir, Bu. Dewi? Hadir, Bu. Vira? Hadir, Bu. Nanda? Hadir, Bu. Rian? Hadir, Bu. Sahi? Hadir, Bu. Cynthia? Hadir, Bu. Steffi? Hadir, Bu. Bintang? Indi? Hadir, Bu. Yola? Hadir, Bu. Devi? Nada? Hadir, Bu. Nah, jadi nanti biasanya akan Ibu inputkan di siswa. Nanti jika ada yang alfa tetapi hadir di Zoom ini, silakan komplain ke Ibu, tapi buktikan dengan screenshot Zoom-nya. Nah, jadi silakan saudara semua screenshot kehadirannya untuk bukti pertemuan 4 ini. Oke, kalau udah, Ibu juga akan screenshot sebagai bukti pertemuan kita pada hari ini. Silakan hidupkan semua kameranya. Oke, untuk yang halaman pertama, 1, 2, 3.
Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, silakan kerjakan tugasnya, dikumpulkan besok jam 12. Nah, nanti jika ada dalam pengertian ada yang ragu, atau ada yang mau cocokin jumlah nominal masing-masing akun, misalnya, Bu, kasnya berapa totalnya, Bu? Sama nggak sama yang saya bikin? Itu boleh, ya. Silakan di grup boleh, di WA juga boleh. Kalau ada yang ragu. Oke, kita baca Ummul Quran, yang lainnya menyesuaikan Al-Fatihah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.